Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar pengelasan SMAW karena ini merupakan pertemuan pertama, maka kita akan membahas dasar-dasarnya saja dulu. Jadi sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, jadi awalnya itu kita akan mempelajari mengenai pengertian dan prinsip dasarnya. Nah, jadi pengelasan SMAW atau singkatannya atau kepanjangannya itu Shielded Metal Arc Welding atau sering disebut pengelasan busur listrik elektroda terbungkus adalah proses pengelasan di mana busur listrik terbentuk antara ujung elektroda terbungkus dan logam induk. Nah, panas intens dari busur listrik ini mencairkan kedua ujung elektroda dan permukaan logam induk, menyebabkan keduanya menyatu dan membentuk sambungan yang kuat. Inti dari proses ini terletak pada lapisan flux yang menyelimuti elektroda. Saat flux terbakar, ia menghasilkan gas pelindung yang melindungi kolam las cair dari kontaminasi atmosfer seperti oksigen dan nitrogen yang dapat menyebabkan cacat las. Selain itu, flux membentuk terak yang mengapung di atas logam las, memberikan perlindungan tambahan saat mendingin dan mengeras. Nah, peralatan utamanya itu ada pertama itu mesin las, yaitu sumber arus listrik yang esensial, menyediakan daya baik AC maupun DC untuk menghasilkan busur las. Nah, yang kedua itu ada kabel las, yaitu untuk menghantarkan arus listrik dan mesin las ke pemegang elektroda dan ke benda kerja, memastikan sirkuit pengelasan yang lengkap. Yang ketiga yaitu pemegang elektroda, yaitu alat yang digunakan untuk menjepit elektroda, memungkinkan welder untuk mengontrol posisi dan pergerakan elektroda secara presisi. Yang terakhir yaitu ada klem massa, yaitu yang berfungsi untuk menghubungkan benda kerja ke mesin las, melengkapi sirkuit listrik dan memastikan aliran arus yang stabil melalui area pengelasan. Nah, selanjutnya adalah elektroda dan peran krusial fluxnya. Nah, jadi elektroda itu adalah jantung dari proses pengelasan SMAW. Tidak hanya sebagai penghantar arus, tapi juga sebagai bahan pengisi yang akan menjadi bagian dari sambungan las. Lapisan flux pada elektroda memiliki beragam fungsi vital. Di antaranya pertama yaitu perlindungan gas. Jadi flux itu menghasilkan gas pelindung yang menyelubungi busur dan kolam las, yang mencegah reaksi dengan oksigen dan nitrogen dari udara luar yang dapat menyebabkan porositas. Yang kedua itu berfungsi untuk menstabilisasi busur, yaitu karena flux itu mengandung bahan kimia yang membantu menstabilkan busur listrik, memastikan pembakaran yang konsisten dan penetrasi yang seragam. Yang ketiga yaitu pembentukan terak, yaitu menciptakan lapisan terak di atas logam las yang cair dan mendingin. Terak ini melindungi dari oksidasi, membentuk kontur las yang baik dan memperlambat laju pendinginan. Yang terakhir itu penambahan paduan. Jadi flux juga dapat mengandung elemen paduan yang transfer ke logam las, meningkatkan sifat mekanik sambungan las seperti kekuatan dan ketahanan torsi. Nah, sampai di sini apakah semuanya sudah mengerti atau mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum masuk ke materi selanjutnya? Jadi tidak ada. Nah, jadi ini adalah struktur dari elektroda yang digunakan pada pengelasan SMAW. Jadi pertama itu elektroda itu terdiri dari ada yang namanya kawat inti, yaitu yang ada di dalam lapisan selaput. Nah, selaput ini sebagai bahan pelindung atau flux. Jadi nanti kalau proses pengelasan, flux ini akan menjadi gas pelindung saat logam itu meleleh. Nah, lalu diameter elektroda itu yang di dalam, bukan yang di luar. Kalau di luar itu selaput. Jadi hitungan elektroda itu ukurannya yang kecil ini, yang mencair. Terus
tengok saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai gambar. Sering tahu. Hah? Tidak ada? Oh, ya silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya ingin bertanya itu apa fungsi yang selaput yang itu Pak yang luar? Iya. Nah, jadi selaput ini kalau nanti proses pengelasan, jadi kalau proses pengelasan kan elektroda itu mencair. Nah, jadi fungsi selaput itu sebagai flux. Jadi nanti kalau mencair dia itu menjadi gas pelindung yang melindungi logam las atau kolam las. Jadi dia itu melindungi ini kalau intinya yang menjadi jadi Penyambung. pilar atau yang menyambung. Nah, dilindungi oleh selaput ini karena selaput ini mengandung flux. Nah, mungkin itu saja. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Pak. Ya, silakan. Apa itu Pak sebelah padat? Selap padat. Yang ini selap. Ya. Jadi selap padat itu kayak truk. Oh. Truk jadi hasil pengelasan ya. Kalau sudah membeli mengeras. Mungkin ada lagi. Jadi ada lagi. Jadi selama proses pengelasan itu yang paling penting juga itu adalah kaidahnya. Jadi alat pelindung diri yang sering digunakan dalam pengelasan itu pertama yang paling penting itu helm las atau helm las, itu untuk melindungi mata dari sinar las. Yang kedua ada sarung tangan yang melindungi juga tangan itu dari suhu proses pengelasan karena pengelasan itu suhunya sangat tinggi. Yang ketiga itu ada apron, bisa digunakan di dada. Yang keempat ada sepatu safety melindungi kaki. Yang kelima ada masker untuk mencegah menghirup asap las yang berbahaya. Nah, jadi prosedurnya itu pertama itu kita memastikan area kerja yang aman, yang kering dan bebas bahan yang mudah terbakar. Yang kedua itu cek peralatan sebelum melakukan proses pengelasan. Periksa kondisi kabel, siapa tahu ada kabel yang telanjang atau semua. Yang ketiga itu jangan hindari menyentuh benda kerja atau elektroda saat mesin las aktif. Yang terakhir itu ruangan tempat pengelasan itu pastikan sirkulasi udaranya baik sehingga asapnya itu bisa keluar, jadi tidak meracuni selama proses pengelasan. Nah, jadi apakah ada yang ingin pertanyakan mengenai pengelasan ini? Tidak ada? Jadi kalau tidak ada, jadi pengelasan itu adalah salah satu dasar dalam proses manufaktur. Nah, jadi diharapkan siswa-siswa nanti, karena di SMK itu siswanya itu digenjot untuk menjadi tenaga kerja setelah lulus, makanya kita mempelajari pengelasan ini. Nah, sekian mungkin pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.